Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kang Ade. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi-fungsi di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Fungsi N mengembalikan benar jika semua argumennya mengevaluasi kebenar dan mengembalikan salah jika satu atau beberapa argumen mengevaluasi ke salah. Jadi, jika argumen pertama benar dan argumen kedua benar, maka hasilnya akan benar. Kemudian jika argumen pertamanya benar dan argumen keduanya salah, maka hasilnya akan salah. Salah satu penggunaan umum untuk fungsi N adalah untuk memperluas penggunaan fungsi-fungsi lain yang melakukan uji logika. Misalnya, fungsi if melakukan uji logika, lalu mengembalikan satu nilai jika uji tersebut mengevaluasi kebenar dan nilai lain jika uji evaluasinya ke salah. Dengan menggunakan fungsi AND sebagai argumen logika tes dari fungsi if, Anda dapat menguji banyak kondisi berbeda dan bukan hanya satu. Di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel, di mana tabel ini berisi total penjualan tiap-tiap bulan, Januari, Februari. Kita akan menghitung mencoba berapa booster yang didapatkan seorang sales di luar insentif yang dia dapatkan. Dengan kriteria, jika sales akan mendapatkan booster, maka yang pertama adalah jumlah barang yang dijual harus lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kriterianya adalah jumlah barang harus lebih besar atau sama dengan 10 barang yang dijual pada bulan Februari. Kemudian yang ketiga, argumennya adalah kenaikan jumlah barang yang dijual itu minimal 5 dari bulan sebelumnya. Nah, jika si sales tersebut memenuhi ketiga kriteria ini, maka si sales akan mendapatkan besar booster 1% dari total penjualannya dikali kenaikan jumlah barang dari bulan sebelumnya. Mari kita mulai untuk fungsi N yang digabungkan dengan if. Kita di sini ketik sama dengan if kurung buka N kurung buka D12, yaitu penjualan di bulan Februari harus lebih besar dari C12, penjualan di bulan Februari. Kemudian tambahin titik koma. Kriteria keduanya adalah D12, penjualan Februarinya itu harus lebih besar atau sama dengan 10 barang. Titik koma lagi. Kemudian kriteria ketiga, kenaikan dari penjualan Februari dibanding Januarinya harus lebih dari 5. 12 harus besar atau sama dengan dari 5 barang. Kurung tutup, kemudian titik koma. Jika kriteria ketiganya memenuhi, maka sales dapat booster sebesar 1% dikali total penjualan di bulan N, yaitu di bulan Februarinya. Dan jika tidak memenuhi atau salah satu tidak memenuhi, maka dia tidak akan mendapat apa-apa atau nol. Kemudian kurung tutup, enter. Di sini untuk si sales yang namanya Rapi tidak mendapatkan booster tambahan di luar insentif. Karena kenapa? Kriteria ketiga
dia kenaikan jumlah barangnya dijual kurang dari 5, sehingga dia tidak mendapatkan booster insentif. Meskipun penjualan dia dari Januari ke Februari naik, dan di bulan Februarinya dia lebih dari 10. Kriteria satu terpenuhi, kriteria kedua terpenuhi, tapi kriteria ketiganya dia tidak terpenuhi, sehingga hasilnya dia tidak mendapatkan booster. Kita copy paste ke bawah. Nah, jadi yang mendapatkan booster hanya 2 orang, yaitu sales yang namanya Dedi dan sales yang namanya Deki. Begitulah teman-teman fungsi N. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal, fungsi N bisa digunakan untuk memperluas uji logika fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya di sini kita belajar fungsi not. Fungsi not, menggunakan fungsi not itu merupakan salah satu fungsi logika ketika ingin memastikan satu nilai tidak sama dengan yang lain. Fungsi not itu membalikan nilai argumennya. Jika argumennya salah, maka hasilnya akan benar. Tetapi jika argumennya benar, maka hasilnya yang muncul adalah salah. Fungsi not juga sama dengan fungsi N. Penggunaan umumnya fungsi not untuk memperluas kegunaan fungsi lain yang menjalankan pengujian logika. Misalnya fungsi if menjalankan pengujian logika, kemudian mengembalikan satu nilai jika pengujian tersebut mengevaluasi menjadi true atau benar, dan nilai lain jika pengujian evaluasi menjadi false atau salah. Dengan fungsi not ini sebagai argumen logical test dari fungsi if. Di sini saya sudah mempunyai data seperti yang pada fungsi N tadi, yaitu sebuah tabel di mana sales akan mendapatkan booster atau tidak. Namun, kalau yang tadi kita memakai fungsi N, sekarang kita menggunakan fungsi not. Oke, mari kita mulai. Sama dengan if kurung buka N kurung buka not kurung buka D12, yaitu di bulan Februari penjualannya lebih kecil C12 di bulan Januari, kurung tutup, lalu titik koma, masukkan kita ke argumen yang kedua, not kurung buka D12 lebih kecil sama dengan 10 barang, kurung tutup, lalu pisahkan dengan titik koma. Argumen yang ketiga kita masukkan not kurung buka E12 lebih kecil sama dengan 5, kurung tutup, pisahkan dengan titik koma. Jika ketiganya adalah sesuai dengan kriteria yang 3 tadi, maka si sales akan mendapatkan 1% bonus dari penjualan, dan jika tidak, dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tekan enter. Sama seperti tadi di rumus N, sales yang namanya Rapi tidak mendapatkan booster. Kita copy ke bawah. Nah, teman-teman bisa kita lihat penggunaan not pun bisa digunakan di sini untuk menghitung booster. Sama seperti tadi if N, yang mendapatkan booster adalah sales Dedi dan sales Deki.
Namun di sini penggunaannya menggunakan rumus if and not. Itulah penggunaan fungsi not. Fungsi not bisa digunakan untuk uji logika yang lain, memperluas pengujian-pengujian yang lain. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi OR. Fungsi OR mengembalikan benar jika semua atau salah satu argumennya mengevaluasi ke benar, dan mengembalikan salah jika semua argumennya mengevaluasi ke salah. Salah satu penggunaan umum untuk fungsi OR adalah untuk memperluas kegunaan fungsi-fungsi lain yang menjalankan pengujian logika. Misalnya fungsi if menjalankan pengujian logika, lalu mengembalikan satu nilai jika pengujian tersebut mengevaluasi ke benar, dan nilai lain jika pengujian evaluasinya ke salah. Dengan fungsi OR sebagai argumen logical test dari fungsi F. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan tabel sama seperti fungsi and not tadi, yaitu untuk perhitungan insentif atau booster yang didapatkan si sales. Namun untuk di fungsi OR ini saya hanya akan menghitung insentifnya saja dengan kriteria yang pertama, target penjualan si sales minimal 80 juta. Maka dia akan mendapatkan insentif dikali 5% dari total penjualannya. Argumen yang kedua, jumlah yang dijual harus lebih besar atau sama dengan 10 barang. Kita langsung ke prakteknya penggunaan rumus OR. Sama dengan if kurung buka OR kurung buka B9 lebih besar atau sama dengan 80 juta. Di sini saya ngasih ke sorot kolom C4 karena saya sudah siapin angkanya. Teman-teman misalkan tidak disiapkan, misalkan kita tulis aja 80 juta. Seperti itu juga bisa. Karena di sini saya sudah menyiapkan selnya, maka saya langsung ke sini ke sel C4. Pisahkan dengan titik koma. Argumen yang kedua D9 lebih besar dari 10 unit. Seperti angka 10 unit ini saya tidak menyiapkan selnya sehingga saya tulis 10 unit. Kurung tutup, pisahkan dengan titik koma. Jika kedua argumen tersebut memenuhi syarat booster insentif, dalam hal ini insentifnya saja tanpa booster, maka B9 dikali 5%. Pisahkan dengan titik koma. Jika tidak memenuhi syarat insentif, maka dia tidak mendapatkan insentif 0. Kurung tutup, kemudian enter. Di sini si sales rapi ini mendapatkan insentifnya 4.500.000 karena dia 90 juta lebih besar dari 80 dan penjualannya lebih besar dari 10. Copy, paste. Di sini yang tidak mendapatkan insentif adalah sales yang namanya Anto. Kenapa? Karena dia penjualannya kurang dari target penjualan minimum sehingga dia tidak mendapatkan karena salah satu argumennya tidak terpenuhi. Itulah teman-teman
sekilas penggunaan fungsi and, not, dan or. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video lainnya mengenai penggunaan fungsi.